Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Tentu hari ini teman-teman dalam kondisi sehat ya. Ingat teman-teman, tetap jaga kondisi, minum vitamin, makan yang cukup, istirahat yang cukup, agar imunitas teman-teman tetap terjaga. Oke, di kesempatan yang luar biasa ini teman-teman, saya akan sharing-sharing tentang materi pola pikir prestatif. Oke, sebelumnya saya mau share materi kita hari ini ya. Nah, oke. Materi kita hari ini adalah tentang pola pikir prestatif, high sense of achievement. Nah, apa sih pola pikir prestatif? Kenapa ya hari ini kita pengen belajar tentang pola pikir? Oke, sebelumnya saya mau ajak teman-teman dulu yuk kita sedikit berolahraga. Gerakan jari-jari, gerakan kepala, geleng-gelengan kepala sejenak. Yang tadinya masih ngantuk mungkin jadi melek-melek gitu ya. Yang tadinya lemes-lemes jadi semangat. Yang tadinya tegang-tegang jadi rileks untuk menerima materi pada hari ini. Nah, yang nggak perlu lama-lama, gerakan-gerakan kecil aja yang penting rileks ya. Oke, teman-teman saya akan lanjut ya. Baik. Nah, sebelumnya saya kenalan dulu nih teman-teman. Nama saya Carolina Novi Mustikarini. Anak-anak UC biasa memanggil saya dengan sebutan Bundo Ivon, Bundo Ipong atau Bu Ivon gitu ya. Oke, saya hobinya traveling, jalan-jalan, pekerjaan saya dosen. Saya juga sering diundang di beberapa pelatihan-pelatihan sumber daya manusia. Itu adalah email saya, teman-teman dapat catat, dan nomor handphone saya. Jika setelah ini teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, boleh nanti WA di nomor tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan cerita dulu nih, saya sekolah di mana. Dulu SMA saya di SMA Stella DC 1 Yogyakarta. Di sini yang dari STC ada, kita satu alma mater, oke? Nah, lalu saya kuliah di Atmajaya Yogyakarta mengambil manajemen SDM juga, lanjut S2 di UGM juga ngambil SDM. Lalu di tengah-tengah kuliah saya mengambil license tentang Neuro Linguistic Programming, yaitu bahasa pemrograman otak. Saya gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk membantu teman-teman yang ingin terapi. Oke. Saat ini saya masih kuliah di Widya Mandala mengambil program doktoral manajemen. Nah, lanjut ya. Ini adalah beberapa informasi tentang sumber belajar saya sehingga saya saat ini seringkali diundang menjadi terapis. Oke. Ini adalah psikologi terapan, teman-teman. Baik. Nah, langsung aja ya. Kita belajar apa sih hari ini? Kalau teman-teman lihat dari materi saya sekarang ini, coba teman-teman perhatikan di-highlight tulisan yang warnanya biru. Tahu ya? Yuk kita baca bareng-bareng khusus yang highlight warna biru aja. Mulai ya. Oke. Miliki pola pikir, biasakan diri, atur strategi, capai target hasil optimal. Oke, sudah ya? Nah, kenapa sih yang di-highlight itu sangat penting? Kadang-kadang kita belum menyadari loh teman-teman, kalau kita ini punya akal budi. Kadang seringkali kita tuh diskon diri kita sendiri. Harusnya kita punya lebih, tapi kita merasa bahwa udah cukup itu-itu aja. Itu pola pikir. Itu yang namanya biasa orang pikir mindset gitu loh. Ya, sebutannya mindset. Nah, memiliki pola pikir untuk membiasakan diri itu penting. Kenapa sih kita harus membiasakan diri? Karena sesuatu hal kalau kita tidak biasakan, kita tidak akan bisa melakukannya. Untuk membiasakan sesuatu attitude baru atau perilaku baru, kalau kita tidak memulainya, juga percuma. Nah, maka di sini saya ajak teman-teman nanti untuk berdiskusi bersama-sama, ya. Bagaimana supaya mengakses pola pikir ini benar-benar terrealisasi, tidak hanya sebatas teori aja, gitu. Gimana caranya teman-teman atur strategi, supaya apa? Supaya teman-teman benar-benar memberdayakan pikiran kita, memberdayakan otak kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Yang saat ini mungkin masih belum punya target di dalam hidup, nggak usah jauh-jauh deh. Target simple aja. Sekarang ini ayo
Kita mulai yuk bikin target. Aduh, kondisinya masih pandemi nih, gimana dong, Bun? Udah, pandemi itu harus kita nikmati, teman-teman. Bagaimanapun juga sudah terjadi, dan kita masuk di dalam kondisi ini. Ya mari, kita buat sesuatu supaya kita lebih produktif. Walaupun kondisinya lagi kayak gini ya. Oke, ayo siapkan ini dong, pensilnya untuk kita tuliskan target. Saya nggak ngerti, mungkin ada teman-teman yang respon, "Wah iya dah, bener deh, saya tak cari tulisannya buat mencatat." Tapi mungkin juga ada teman-teman yang masih ragu dan masih malas, "Ngapain ya ini?" Ya nggak apa-apa, semua itu ada di pikiran teman-teman, semua itu ada di tanggung jawab kalian semuanya. Teman-teman sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Kalau namanya mahasiswa, tentunya sudah bertanggung jawab dong buat pikiran kalian sendiri ya. Oke. Yuk kita lanjut ya. Nah, butuh apa untuk belajar pola pikir prestatif ini? Ayo kita kolek bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama kita butuhkan adalah kesadaran kita, sesadar-sadarnya kalau kita ini manusia. Hah? Kok gitu? Ya, karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita ini benar-benar manusia yang punya akal budi, punya sumber daya yang luar biasa. Otak manusia satu dengan yang lain bentuknya sama. Tapi kenapa sih ada orang yang lebih cerdas, ada orang yang lebih pinter dan lebih kurang pinter ya? Ya karena yang lebih cerdas akan mengoptimalkan otaknya, akan mengoptimalkan sumber dayanya, dan menyadari bahwa dia punya sumber daya. Ayo, yang sekarang baru mulai menyadari bahwa punya sumber daya, boleh, enggak apa-apa, nggak ada yang salah. Mungkin kemarin-kemarin agak lupa ya, karena kan kondisinya mager gitu ya, kondisinya, rebahan jadinya mager, nggak nyadar ya kalau kita tuh walaupun dengan rebahan bisa bikin sesuatu yang luar biasa loh. Itu yang kita butuhkan teman-teman. Yang pertama, sadar sesadar-sadarnya kalian punya pikiran. Sadar sesadar-sadarnya kalian ini manusia, punya akal budi, punya kekuatan lebih. Oke, tinggal kita sendiri nanti bagaimana untuk mengoptimalkannya. Nah, lanjut. Prestasi. Kalau kita diskusi tentang prestasi, hasil, apa sih sebenarnya yang bisa dicapai, terutama di Universitas Putra ini? Teman-teman punya rencana kuliah di UC berapa tahun ya? Hah? 5 tahun? 6 tahun? Yang benar. Teman-teman kalau standar mau lulus ya 4 tahun ya. Lalu 4 tahun mau ngapain? Cuman dengerin dosen cerita gini, ya udah cukup kalau udah selesai tidur lagi gitu atau bagaimana? Atau mau ngambil tindakan? Atau benar-benar merencanakan untuk walaupun kondisinya lagi nggak menentu begini, teman-teman ingin mencapai hasil yang lain. Ingat, 4 tahun waktu yang sangat singkat teman-teman. Dan di waktu 4 tahun ini itu bisa merubah kalian menjadi seseorang yang luar biasa loh, ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, yuk kita diskusi. Contoh-contoh prestasi apa deh, kalau boleh tahu? Hah? Ranking 1, juara? Oke, juara lomba? Apalagi? Oke. Nah ini teman-teman, biasanya teman-teman kalau memberikan nilai pada sebuah prestasi adalah dari capaian hasilnya, yaitu juara satu lomba angkat besi, juara satu lomba lari, juara satu di sekolah prestasinya, best akademik, dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman yang tadinya misalnya nih, tadinya belum pernah nih join di sebuah organisasi misalnya. Tetapi setelah itu, teman-teman memutuskan nih untuk tiba-tiba join di sebuah organisasi. Itu prestasi loh. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman biasanya bangun siang. Ya, mungkin kebalik. Nyawanya ada di malam. Lalu siangnya bobok gitu ya. Contoh simpel, misalnya teman-teman bangun pagi yang biasanya males, akhirnya bisa komit.
untuk bisa bangun pagi, ya, itu juga sebuah prestasi, teman-teman. Artinya apa? Prestasi adalah kondisi yang merubah teman-teman mencapai hasil yang ingin teman-teman capai. Walaupun itu sangat simpel ya. Kondisinya walaupun mungkin hanya sekedar mau bangun pagi aja. Boleh loh. Kadang-kadang kita juga punya tujuan-tujuan simpel ke depan, jangka pendek aja. Nggak apa-apa, manusiawi. Misalnya hari ini saya nggak pernah tuh bantu orang tua. Target hari ini saya mau bantu orang tua seharian full lah, gitu misalnya. Itu juga prestasi, teman-teman. Nah, penting untuk teman-teman memilah, identifikasikan apa aja sih yang sudah pernah teman-teman raih. Itu sangat membantu teman-teman untuk mengatur strategi berikutnya. Catat kembali, recall kembali apa yang sudah pernah teman-teman raih sebelumnya. Lalu apa sih yang masih menjadi PR yang belum pernah teman-teman raih? Silakan dicatat lagi, ya. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, di tahap ini, saya mau ajak teman-teman untuk mengidentifikasi keakuan kita masing-masing. Keakuan yang seperti apa? Di sana ada ambisi, kendala, upaya. Wah, ambisi. Kita semua manusia harus punya ambisi. Kenapa kita perlu ambisi? Ya karena kita punya pola pikir pengen maju. Kita nggak mau kayak gini aja kan. Kita harus punya pola pikir untuk lebih meningkat dari sebelumnya. Maka kita butuh ada ambisi. Ambisi, bukan ambisius. Ya, kita perlu ambisi untuk punya pola pikir ke depan. Dan kita bisa mengkalkulasi loh, kira-kira kalau aku nanti mencapai jalan A atau B, barangkali aku akan menemukan kendala. Nggak apa-apa, tulis. Kira-kira apa sih ambisi-ambisi atau PR-PR yang kalian ingin catat, lalu kemudian bakal ada kendala apa yang kita hadapi di depan. Nah, kalau kita benar-benar serius, kita akan tahu kok. Kita akan tahu upaya apa supaya kita menghindari kendala tersebut. Atau kita bisa secara solutif ya, memiliki upaya untuk mengurangi kendala tersebut. Dan catatannya adalah kalian harus tuliskan itu. Nah, kenapa harus ditulis ya? Ya, karena kita manusia biasa. Saya sendiri sadar. Anda mungkin juga menyadari. Kita ini kadang-kadang juga lupa kan. Maka dengan kita catat, kita akan ingat bahwa kita masih punya PR A, B, C, D. Kita masih punya ambisi A, B, C, D. Kita punya kendala-kendala yang akan kita hadapi. Lalu kita punya cara untuk menanggulangi hal itu. Ini dulu ya. Keakuan kita perlu kita akses. Catat, catat, dan catat. Nah, selanjutnya ya. Nah, lalu pola pikir prestatif apa tadi? Pola pikir prestatif adalah memberikan sistem ke dalam pikiran kita. Kita buat pikiran kita, otak kita untuk bekerja secara sistematis. Ya, memiliki cara-cara kreatif, memiliki kerangka pikir untuk mencapai hasil yang optimal. Anda sekolah di Universitas Ciputra adalah tempat orang-orang berkreativitas, tempat orang-orang menciptakan peluang. Sehingga apa? Ada punya lingkungan yang sungguh luar biasa untuk bisa memberikan sistem kepada pola pikir kalian untuk bisa bekerja secara sistematis menemukan solusi. Maka pola pikir prestatif adalah bagaimana Anda menancapkan pikiran secara sistematis untuk tahu strategi mencapai hasil yang optimal. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara hasil, teman-teman, ada pola pikir tentang pertumbuhan atas hasil yang kita capai. Juga ada tentang pencapaian goals yang sudah kita rancang. Yang mana? Ya enggak yang mana, yang mana. Ya dua-duanya harus kita capai. Ya kan? Kita lihat gambar yang ini.
Yang gambar yang di atas dan di bawah. Yang di atas nih, saya. Tadi sudah mengakses keakuan kita. Ya, ambisi, kendala, upaya yang sudah kita catat tadi. Kita tahu hambatan kita. Tentu akan menemui hambatan. Dan don't worry, hambatan itu tentu ada solusinya. Karena apa? Kita punya ability, teman-teman. Apa sih contoh ability yang paling gampang? Kita dapat ngomong kan? Misalnya ada yang tunawicara misalnya. Dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi tidak ada yang menghalangi. Kita punya ability untuk kita tingkatkan menjadi kompetensi. Kita punya resource, punya support. Ada orang tua, ada teman, ada lingkungan belajar yang sangat mendukung. Gunakan itu untuk bisa mencapai prestasi kita. Lalu intip yang bawahnya. Ada kata-kata yang akhirnya menentukan nasib. Sekarang saya tanya, kalau misalnya hari ini teman-teman ngomongnya, halah apa sih, wes lah, jalannya lah, itu tidak ada tujuan teman-teman. Kalau sekarang teman-teman batin kata-kata teman-teman, aku yakin pokoknya aku lulus 4 tahun itu aku harus punya A, B, C, D. Itu dikata-katakan terus. Kenapa? Ketika itu selalu dikata-katakan di dalam pikiran, di dalam hati kita, itu akan membentuk sebuah pola pikir. Masuk ke dalam otak, mind. Lalu kita punya keputusan. Dari keputusan kita action, 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 action. Akan mempengaruhi nasib kalian. Kenapa ada orang yang memang bisa pinter, bisa kurang pinter, ada orang yang sukses gila-gilaan, ada orang yang biasa-biasa aja, karena nasib. Ya sudah kan nasibnya beda-beda orang-orang. Iya, cuman nasib siapa yang bisa menentukan? Kita sendiri. Kalau kita punya pola pikir untuk bisa merubah nasib, tentu kita akan dapat merubah nasib itu. Ya, oke. Di gambar ini teman-teman ada rancangan milestone. Coba kita mulai belajar untuk merancang milestone kita. Dari semester 1 kita udah dapetin apa aja sih? Semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang akan kita capai? Apa kira-kira hal baik, hal positif, hal luar biasa yang akan kita capai di semester akhir nanti? Kita bikin, apa sih starting point-nya? Kita punya apa dulu tadi ya? Kita mulai belajar merancang milestone kita. Oke, teman-teman sudah besar, sudah dewasa, tentunya sudah mampu dong menulis milestone teman-teman sendiri. Ya kan? Nah, selanjutnya ya. Nih, wah milestone-ku tuh begini Bu. Apakah benar ya ini seperti yang saya pengen rancang? Don't worry teman-teman. Teman-teman punya teman dekat, punya keluarga, punya fasilitator, punya mentor, punya dosen PA yang dapat teman-teman ajak diskusi. Boleh langsung ke dosen PA misalnya, Bu, saya punya rancangan milestone seperti ini, Bu, ada saran? Itu bagus banget loh. Ya. Jadi teman-teman no worry, sekarang ini harus mencoba menuliskan itu dan mendiskusikan milestone Anda. Barangkali orang yang Anda ajak diskusi itu menemukan juga nih solusi atas kendala yang Anda temukan. Ya kan? Nah, ayo mulai ambil kertas, nggak usah perlu ragu. Langsung ambil kertas, tulis. Rancangan sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk. Tapi teman-teman dapat diskusikan nanti dengan teman-teman yang lain. Itu sangat penting ya teman-teman. Oke, nah gambar ini. Bagaimana membangun high sense of achievement? Ya, rasa untuk berprestasi lebih, punya keinginan lebih. Ini adalah caranya teman-teman. Ya, ada visi, intensi, dukungan, indikatornya apa, peluang dan tantangannya apa, tindakan aksinya apa. Contohnya, tujuannya apa sih? Aku mau mencapai tujuan A. Oke, kalau gitu ciptakan tujuan di setiap tindakan ya. Nah, pastikan tujuan itu dicapai loh ya, tidak hanya sebatas ditulis. Harus tahu nih, kira-kira gimana cara mencapainya nanti. Ya, harus dicapai. Sehingga di sini dibutuhkan komitmen yang kuat. Next. Support. Kita punya mentor, kita punya dosen PA, kita punya fasilitator, kita punya teman, kita
di lingkungan yang sudah tepat, environment yang sudah tepat, sehingga teman-teman tentunya akan lebih mudah untuk mengatur itu. Ciptakan indikator, kira-kira saya kalau mau berhasil di strategi yang ini apa ya kira-kira yang harus saya capai, itu ditetapkan secara smart, spesifik, terukur, ya, terbukti, realistis, ya, kemudian ada waktunya, ya, dapat dieksekusi. Nah, itu yang penting. Lalu ciptakan juga peluang. Dari apa yang sudah kalian tulis, ada kemungkinan peluang apa sih? Ada peluang keberhasilan apa sih? Tulis teman-teman. Oke. Setelah itu, baru kita action. Action ini penting. Karena tanpa action, kalian nggak akan ngerti ada kendala apa. Ini adalah gambaran skema kecil yang teman-teman dapat gunakan. Kurang apa? Sudah ada loh caranya. Tinggal teman-teman menggerakkan diri teman-teman sendiri nih untuk dapat mengakses keakuan supaya memiliki pola pikir prestatif. Oke ya. Nah, selanjutnya. Ingat teman-teman, kita tidak punya banyak waktu. Waktu hanya cuma 4 tahun Anda di UC, kalau Anda memutuskan 4 tahun lulus. Dan waktu itu berjalan terus. Kalau teman-teman tidak memulai dari sekarang, tentunya teman-teman tidak akan berhasil. Stop buang waktu, lakukan yang simpel-simpel dulu deh. Nggak usah yang muluk-muluk. Simpel-simpelnya mengajak teman-teman ini diri sendiri untuk bisa mengakses atau menghilangkan kemalasan ini dulu nih. Ya, supaya apa? Waktunya bisa termanage dengan baik. Ingat teman-teman sudah mahasiswa loh ya. Mahasiswa, bukan siswa lagi. Siswa yang maha. Sehingga teman-teman tentunya lebih dewasa. Karena dewasa tuh hanya 4 kata teman-teman. Tahu diri dan tanggung jawab. Ingat. Ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Apa yang Anda batin hari ini, apa yang Anda ungkapkan hari ini, apa yang Anda kata-katakan hari ini adalah akan menentukan nasib Anda kelak. Maka silakan. Teman-teman saat ini, mulai sekarang dan seterusnya, pakai kata-kata di dalam pola pikir Anda, di pikiran Anda, kata-kata yang menuju kebaikan dan memberdayakan. Supaya nasib Anda ke depan dapat benar-benar menjadi nasib baik buat Anda. Sehingga Anda dapat berarti buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Sekali lagi, nasib ada di tangan Anda dan apa yang Anda katakan. Ya. Percaya pada diri Anda sendiri, lakukan saja dulu, diskusikan dengan orang-orang yang Anda dapat diskusikan. Nah, demikian teman-teman, apa yang dapat saya sharingkan. Ya, saya akan stop share dulu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat ya, sehingga saya berharap teman-teman punya suatu milestone yang sistematis, sehingga teman-teman benar-benar memiliki tujuan di dalam kuliah ini, terutama ya. 4 tahun yang akan datang mau jadi apa, itu semua tergantung teman-teman. Sehingga teman-teman benar-benar menjadi seseorang yang memiliki jiwa yang unggul, punya kepribadian yang unggul dan berkarakter, sehingga membanggakan keluarga, dapat bermanfaat buat orang banyak dan berdampak buat orang lain. Dan masyarakat tentunya, dan negara kita. Oke teman-teman. Saya rasa teman-teman semuanya sudah memiliki kedewasaan untuk dapat melakukan milestone teman-teman masing-masing. Saya tunggu teman-teman. Saya tunggu 4 tahun lagi ketemu sama saya. Ini Bu, hasil milestone saya dan ini hasil prestasi saya. Saya akan dengan sangat bangga mendengarkan capaian Anda. Oke, saya tunggu loh ya. Buat milestone, buat prestasi, akses high sense of achievement kalian menjadi pribadi yang unggul, berdampak buat keluarga, orang lain, masyarakat, dan negara kita, Indonesia. Demikian teman-teman, mudah-mudahan materi kita yang sungguh luar biasa ini dapat bermanfaat buat kalian, sehingga teman-teman menjadi orang yang benar-benar berhasil. Oke, demikian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga imunitas supaya tetap sehat. Ingat, kata-kata menentukan nasib Anda.
Pola pikir Anda menentukan masa depan Anda. Demikian, sampai jumpa dari saya Yvonne pamit, dan salam entrepreneur. Dadah. See you.